Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari telah berlalu. Jam demi jam pun telah berlalu. Akan tiba saatnya hari yang paling dinanti. Dan dialah afdalu ayyamid dunia. Hari yang paling afdal sedunia. Yang Allah tabaraka wa ta'ala muliakan sebagian tahun di atas tahun yang lainnya. Sebagian bulan di atas bulan yang lainnya. Maka hari sedunia yang paling mulia adalah Al-Ashrul Awwal min Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Dan yang paling mulia dari 10 pertama Dzulhijjah adalah Yaumun Nahar, yaitu hari penyembelihan tanggal 10. Maka Allah tabaraka wa ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, "Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah, ajaran-ajaran Allah, itu tanda takwanya hati seseorang. Kemudian salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral ikhwan, ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dibawakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif dari Abu Uthman An-Nahdi, salah seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, kana salafu atau kanu, dahulu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yu'azzimuna 13. Mereka mengagungkan 30. Mereka mengagungkan 30. Al-Ashrul Akhir min Ramadan, 10 terakhir bulan Ramadan. Wal Ashrul Awwal min Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah. Dan hari ini tanggal 8. Wal Ashrul Awwal min Al-Muharram, dan 10 pertama dari bulan Al-Muharram. Maka oleh karena itu, dengan mendengarkan riwayat at-tabi'in rahimahullahu ta'ala, terdorong bagi seorang muslim untuk tidak melewatkan 10 pertama ini
dengan berbagai macam amal soleh yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnahnya dan praktiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana di antara amal soleh yang tidak boleh diloloskan dan kita sebut secara umum kemuliaan dan keutamaannya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyam al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang Allah paling cinta untuk kita mengerjakan amal soleh selain dari 10 pertama Dzulhijjah ini. Riwayat yang lain, afdal, yang paling afdal. Riwayat yang lain, azka, yang paling suci. Riwayat yang lain, arja, yang paling diharapkan. Tidak ada hari mana saja. Maka disinilah dia puncaknya. Qalu ya Rasulullah, sampai para sahabat heran, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, meskipun seorang berperang di jalan Allah. Qalu walal jihadu fi sabilillah, perang di jalan Allah dengan perang yang syar'i. Jihad yang benar, bukan jihadnya teroris. Tapi jihad yang syar'i, mengangkat kalimatullah dengan syarat-syarat yang dibawakan di dalam hadis, yang dibawakan dalam kitabnya para fuqaha. Jihad seperti itu tidak mampu mengalahkan tasbih subhanallah sekali di siang 10 pertama. Qala walal jihad, Nabi mengatakan meskipun jihad, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai', kecuali seorang keluar dengan hartanya, nyawanya, tidak ada yang balik ke rumahnya kecuali hanya nama saja, baru mampu menandingi amal saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Maka sebut apa saja, kita katakan amal saleh yang paling wajib. Baik itu salat, baik itu zakat, dan yang lainnya dari amalan-amalan yang wajib. Maka dari sini para ulama kita mengatakan al-wajibat, wajib yang ada di 10 pertama Dzulhijjah tidak sama dengan wajib di bulan yang lain. Ibadah sunnah di 10 pertama Dzulhijjah tidak sama dengan ibadah sunnah di bulan yang lain. Sampai salah seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Jubair mengatakan, "La tutfi'u surajakum bilayalil 'ashr." Jangan matikan lampu-lampu kalian di malam 10 pertama Dzulhijjah. Kalian ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, "Fa'akthiru fihi minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Perbanyaklah tahlil la ilaha illallah, perbanyaklah takbir Allahu akbar, perbanyaklah tasbih subhanallah. Sehingga Abu Hurairah wa Ibnu Umar yakhrujani ila suq fi ayyamil 'ashri, mereka keluar ke pasar pada 10 hari pertama, yukabbirani fayukabbirun nasu bitakbirihima, mereka bertakbir berdua dan orang-orang yang di pasar pun ikut semuanya bertakbir dengan takbirnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa para hadirin rahmati Allah azza wa jalla? Di sini amal saleh yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian berikutnya, as-siyam yaumul at-tasi' min Dzulhijjah, tepatnya hari esok puasa Arafah. Kenapa kita sabar 1 bulan untuk melaksanakan Ramadan? Tidak sabar hanya sehari untuk puasa. Kenapa kita sabar sebulan untuk qiyamul lail, salat tarawih? Kita sabar sebulan untuk menahan haus dan dahaga. Kita tidak sabar hanya 10 hari untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sa'id ibn Jubair beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 pertama Dzulhijjah hatta kan la yutiqu alaih, sampai-sampai dia tidak mampu untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa para hadirin? Tidak ada hari lain yang lebih hebat untuk beribadah kecuali 10 pertama Dzulhijjah. Maka mudah-mudahan esok harinya kita siap untuk berpuasa dan jangan lupa untuk makan sahur sebagaimana dibawakan oleh Maimun atau Abu Uthman An-Nahdi rahimahullahu taala.
Beliau mengatakan, "Aiqidhu khadamakum liyatasahharu liyaumit tasi." Bangunkan pembantu-pembantu kalian, bangunkan budak-budak kalian supaya mereka makan sahur untuk bisa puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa? Dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyata wal baqiyah." Aku berharap dengan puasa sehari itu Allah mengampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Umur manusia tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in An-Nawawiyah. Apa kata Nabi SAW setelah menjelaskan tentang penciptaan, fase penciptaan manusia? Innar rajul la ya'mal bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi fayamalu bi'amali ahlil nar fayadkhulaha. Seorang semasa hidupnya beramal dengan amalan penduduk surga. Antara dia dengan masuk surga hanya tinggal setengah meter. Tetapi takdir berkata lain, dia pun beramal penduduk neraka dan masuk api neraka. Kita bertanya, apa gunanya saya taat kalau begitu? Jawabannya, tidak demikian. Taat harus tetap taat. Tetapi ingat, riwayat itu diterangkan dalam riwayat yang lain. Yaitu apa? Fima yabdu linnas. Nampak seperti amal soleh. Berarti apa? Ini bahayanya hanya memperhatikan urusan luar saja, tetapi kita tidak perhatikan hati kita. Tetapi sebaliknya, tidak bisa kita hanya perhatikan hati kita, tapi luar kita tidak beres. Karena antara dalam dan luarnya manusia harus sepakat dan sama. Sebab orang yang lahir luarnya, lain dalamnya adalah munafik. Maka Nabi SAW bersabda, dibawa oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yanzur ila suwarikum. Allah tidak tengok rupa kalian. Wala ila ajsamikum. Tidak tengok badan-badan kalian. Musterak ke, mau cebol ke, mau tinggi ke. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah akan lihat hati kalian dan amalan kalian. Maka sangatlah indah ketika seorang dalam hidupnya awalnya kurang baik, tetapi menjadi penutup yang baik. Dan sungguh mengenaskan ketika awalnya dia itu baik, tetapi ujungnya dia itu longsor. Ujungnya dia menyimpang, ujungnya dia menyeleweng. Disinilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW sering berdoa, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinika. Dan doanya para salihin, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat di sisa-sisa umur kita, dan inilah sisa umur kita. Karena kita tidak tahu umur kita mau panjang atau pendek. Yang jelas kita diberikan oleh Allah sehari semalam. Dan yang bisa kita manfaatkan 12 jam. Kalau sudah tidur, Nabi mengajarkan doa. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati. Karena tidur itulah mati, saudaranya mati. Yang disebut oleh Nabi SAW, An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Dan betapa banyak orang yang mau istirahat, tidur, ternyata dia pun tidur sekalian sampai dibawa ke liang lahatnya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufik, memanfaatkan sisa dari 10 pertama Dzulhijjah ini untuk terus meningkatkan kualitas dan jumlah amal soleh kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.